Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan materinya ke menentukan rata-rata data berkelompok. Ada 3 cara ya yang tercantum dalam buku. Sebenarnya mungkin masih banyak cara-cara yang lain, namun yang akan Bapak ajarkan hanya 2 saja. Yang pertama dengan metode biasa, seperti yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma Fx per sigma F. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Berikut ini disajikan data tinggi badan siswa kelas 12A SMA Harapan. Itu harusnya Harapan bukan Harapam ya. Tapi gak apa-apa lah, Harapam saja. Ya, ini datanya adalah siswa yang bertinggi 140 sampai 144 ada 2 orang. 145 sampai 149 ada 4 orang dan seterusnya. Oke, soalnya adalah tentukan nilai rata-rata tinggi badan siswa tersebut. Kita kerjakan. Ya. Pertama-tama kita cari nilai tengahnya. Ya, 140, 141, 142, 143, 144. Nah, yang mana nilai tengahnya? Nah, ini nilai tengahnya ya. 142. 145, 146, 147, 148, 149. Berapa nilai tengahnya? 147. Caranya bisa dengan cara yang seperti ini ya. Oke. Atau kalian boleh pakai rumus. Misal 150 ditambah 154 bagi 2. Gitu juga boleh ya. Oke. 150, 151, 152, 153, 154. Nilai tengahnya adalah 152. Maka kalau dilihat polanya kita bisa langsung menebak. Ini 157. Yang ini 162. Yang ini 167. Yang ini 172. Baik, kita lanjutkan. FI kali XI. Nah, di sana ada angka 60. Nah, di sini ada 50 50 maaf. Di sini ada 50. Apa ini 50? 50 ini adalah jumlah dari frekuensi data. Atau inilah yang dinamakan dengan sigma F. Gitu ya. Oke. Oke, FI kali XI. Artinya kita kalikan F dengan X ya. Oke, 142 dikali 2 sama dengan 284. 284. Kemudian kita kalikan 147 kali 4, 588. 152 kali 10, 1520. 157 kali 14, 2198. Pak boleh pakai kalkulator? Mangga. 162 kali 12, 1944. 1944. 167 kali 5, 835. 835. 172 kali 3, 516. Kita jumlahkan semua, maka hasilnya adalah 7.885. Nah, inilah yang dinamakan sigma Fx ya. Oke, selanjutnya kita hitung rata-ratanya. Oke, X bar sama dengan sigma Fx per sigma F. Oke, kita lihat lagi. Sigma Fx-nya adalah 7.885. 7.885
Kemudian sigma F-nya adalah 50. Maka rata-ratanya adalah 157,7. Jadi rata-rata tinggi badan siswa kelas 12A SMA Harapan adalah 157,7. Jadi tinggi rata-rata siswa SMA Harapan adalah 157,7. Oke, selanjutnya menentukan rata-rata data berkelompok. Bagian kedua atau rumus kedua dengan menggunakan rataan sementara. Ya, dengan menggunakan rataan sementara. Rumusnya adalah X bar sama dengan X bar S X S bar gitu atau X S bar lah apalah silakan bacaan aku mahanya. Dengan XS itu adalah rataan sementara. Apa yang dimaksud dengan rataan sementara? Yaitu rata-rata dugaan. Ya, kalian menduga rata-ratanya berapa. Kemudian ditambah sigma FI DI per sigma FI. Langsung kita kerjakan. Soalnya sama dengan soal yang tadi. Nah, kalian buat tabelnya 5 kolom ya. Tinggi badan atau data awal. Kemudian nilai tengahnya. Kemudian frekuensinya. Kemudian D-nya. Kemudian FI DI ya. Oke, nilai tengahnya adalah tadi masih ingat ya 142, 147, 152, 157, 162, 167 dan 172. Baik, anak-anak kita lanjutkan, kita masukkan frekuensinya. Sanesnya padahal materi tadi ketik Bapak tanya lah, hilap. 2, 4, 10, 14, 12, 5, 3. Kemudian kita buat rataan sementaranya. Kita pilih rataan sementaranya adalah 157. Ya, rataan sementaranya 157. Maka D1, D yang pertama XI-nya adalah 142 dikurang X bar S. Ya, rataan sementaranya adalah 157. Ya, hasilnya adalah negatif 15. Nah, sebenarnya ada tips ya dari Bapak ya. Caranya yang paling mudah itu begini. 0. Nah, gitunya. Ini lihat selisihnya berapa? Selisihnya kan 5. Nah, ke atas mana negatif. Gitu. Kalau ke bawah positif. Nah, gitu. Itu ya. Kalau tidak percaya silakan hitung saja 172 dikurang 157. Pakai rumus ini tar rumus D ya. Adalah 15, 167 dikurang 157, 10 dan seterusnya. Oke, kita hitung frekuensinya. Frekuensinya sudah kita hitung tadi ya, 50 ya. Kemudian FI kali DI. Nah, keuntungan menggunakan rumus ini menggunakan rataan sementara, jadi kalian menghitungnya tidak perlu bukan angka besar ya, tidak perlu pakai kalkulator. Lebih mudah kalau pakai cara yang ini. Oke, 2 kali negatif 15, negatif 30. 4 kali negatif 10, negatif 40. 10 kali negatif 5, negatif 50. 14 kali 0, 0. 12 kali 5, 60. 5 kali 10, 50. 3 kali 15, 45. Tuh, iya mah tengok kalkulator kayak babari tuh 50 ditambah negatif 50, 0 ya. 60 dikurang 30 berapa? 30. 45 dikurang 40 adalah 5. Maka jumlahnya adalah 35. Oke, kita masukkan ke dalam rumus. Nah, ini rumusnya ya.
Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Mana? Nah, di lah. X bar sama dengan kumaha itu? Sebentar anak-anak. Oke, X bar sama dengan rataan sementaranya tadi berapa? 157 ya. 157 ditambah sigma FIDI. Nah, ini sigma FIDI-nya 35 ya. Sigma FIDI-nya adalah 35 per 50. Ya. Sama dengan 157. Nah, kita sederhanakan. 35 bagi 5, 7. 50 bagi 5, 10. 7 bagi 10, 0,7157 ditambah 0,7. Hasilnya adalah 157. Hasilnya adalah 157,7. Nah, sama kan dengan yang pertama? Ya, dengan cara yang pertama. Oke, tugasnya. Tugas pertama kalian adalah coba kalian kerjakan kembali soal ini, tetapi kalian pilih rataan hitung sementaranya selain 157. Misalkan kalian pilih X bar S-nya 162. Nah, atau 152 atau 167 atau 172 atau 142, silahkan bebas ya. Jadi ingat, tugas yang pertama kalian hitung kembali data yang ini dengan X bar S-nya yang berbeda. Misal kalian ambil 162 ya. Coba dihitung apakah hasilnya sama atau tidak. Jika berbeda, coba cari alasan kenapa hasilnya berbeda. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua adalah kerjakan soal ini. Kerjakan soal ini, ditulis di buku. Kerjakan dengan menggunakan dua metode, metode biasa dan metode rataan sementara ya. Oke, silahkan ditulis dulu soalnya. Kemudian ditulis di buku latihan ya. Ditulis di buku latihan, kemudian Bapak akan periksa tugasnya di akhir semester ganjil. Oke? Sekian untuk hari ini. Terima kasih, mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.